perkara yang goib lebih susah daripada perkara yang nampak. Di mana pelajaran kita ketahui bersama kurikulum di Indonesia ya, kurang lebih bahwa pelajaran agama mungkin 2 jam sehari, seminggu. Itu sangat-sangat minim sekali untuk menerangkan perkara ketauhidan kepada teman-teman tunarungu, perkara-perkara agama kepada teman-teman tunarungu. Sehingga banyak mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasul, tidak mengenal syariat-syariat dan hukum-hukum agama Islam. Sehingga kehidupan mereka sejauh ini, selama ini hanya mengikut daripada hawa nafsunya saja. Yang sesuai, yang cocok dengan yang dia lihat, maka dia lakukan. Tapi yang tidak sesuai, tidak cocok, mereka tinggalkan. Dan kebanyakan perkara agama ini semuanya tidak cocok dengan hawa nafsu. Semuanya tidak cocok dengan hawa nafsu. Harus sholat, bangun subuh, ya, ada puasa, tidak cocok semuanya dengan hawa nafsu. Sehingga banyak teman-teman tunarungu meninggalkan daripada perkara agama. Tapi alhamdulillah sudah mulai beberapa ulama kita berpikir bagaimana teman-teman tunarungu bagaimana bisa mendapatkan pendidikan agama. Maka alhamdulillah ada penerjemah menggunakan bahasa isyarat sehingga mereka bisa menerima informasi pendidikan agama dengan hal informasi komunikasi yang bisa diterima oleh mereka. Dan ini alhamdulillah teman-teman penerjemah di sini membawa teman-teman tunarungu ingin belajar dan menyampaikan perkara agama. Mengapa? Karena Pak, teman kita tunarungu kalau berkomunikasi dengan yang normal yang bisa mendengar berbicara ini suatu kebanggaan. Karena dari dulu berpikir mereka ini bahwa kita orang yang mendengar, yang bicara ini jahat. Karena hidupnya dari kecil selalu dibully sama orang yang mendengar, dihina, ya, dicaci, disingkirkan, tidak pernah diajak bermain. Tapi dengan perkara agama, masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Sehingga di sini teman kita tunarungu belajar menyampaikan perkara agama, sehingga ada komunikasi dan jadi suatu kebanggaan bagi mereka. Bisa berkomunikasi, bisa bertemu, bersilaturahmi, berkenalan dengan bapak-bapak semua yang di sini, masya Allah sekarang akan menjelaskan perkara agama. Beliau Sidki, Pak, dari Bandung yang sekarang lagi belajar pondok pesantren di Jogja, khusus untuk tunarungu menghafal Al-Quran. Kita dengarkan apa-apa yang telah beliau pelajari, mudah-mudahan akan menjadi tambah informasi, ilmu pengetahuan dan semangat untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu isyarat, Pak. Mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah beliau sampaikan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih diri kita untuk kita bisa datang ke masjid melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang di luar sana, ya, tapi yang masuk ke masjid hanya segelintir orang, dan yang segelintir itu termasuk diri kita. Dan ini harus kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semua adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada seluruh makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada mereka ini pertama adalah nikmat harta benda, nikmat materi, rezeki. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan lagi daripada nikmat kesehatan. Ini lebih tinggi daripada nikmat materi tadi. Dan yang paling tinggi adalah nikmat iman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak memberikan nikmat iman ini kepada seluruh makhluk. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada makhluknya ini nikmat materi dan nikmat kesehatan ini kepada seluruh makhluknya, baik orang yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hidupnya tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap berikan nikmat daripada materi, harta benda dan kesehatan.
Tapi nikmat iman ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mau taat pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang pilihan Allah Subhanahu wa taala saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memilih, maka itu pastilah pilihan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah dalam memilih. Maka ketika kita sebagai manusia kehidupan di dunia ini mau taat pada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti daripada sunnah baginda Rasulullah SAW, maka kehidupan di dunia ini sukses, bahagia, mendapatkan kejayaan. Walaupun hakikatnya mungkin dia terlihat susah, miskin, tapi ketika amal agama maka ini adalah orang yang sukses. Kehidupan dunia sukses, kemudian menuju ke alam kubur, maka di kuburnya pun akan sukses, mendapatkan daripada nikmat kubur. Dan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan di alam selanjutnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan sebaliknya, apabila orang kehidupan di dunia ini tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ikut contoh daripada kehidupan baginda Rasulullah SAW, maka kehidupannya ini akan terjal. Walaupun zahirnya terlihat dia punya harta benda, kehidupan yang mewah, mapan, kesenangan-kesenangan, tapi tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya adalah sengsara. Awal mula daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan meninggal, masuk ke kubur, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kubur sudah disiksa, maka alam-alam selanjutnya ini pun akan disiksa Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kesulitan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan dia, ini yang dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala.